Kidung Pujian nomor 17 ayat 1, 2, dan 4. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami,
sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Taurat bagi kita minggu ini adalah hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Taurat Tuhan untuk kita minggu ini. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Dalam kerendahan hati, kita berdoa mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang kepadamu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel untuk kita minggu ini diambil dari Yohanes pasal 2 ayat pertama hingga 11, kita baca secara responsoria. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian epistel minggu ini untuk kita. Berbahagialah orang yang percaya
mendengar firman Tuhan Allah, serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sanalah akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom, jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita sejenak menyimak warta yang ada di tangan kita masing-masing. Warta pelayanan Minggu 19 Januari 2025. 1 Romawi. Nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu kedua setelah Epifanias dengan topik minggu. Bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Romawi 2, umum. 1. Jemaat baru. Sejak hari ini Minggu 19 Januari 2025 telah menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota. A. Bapak Prengki Sitompul, Ibu Leni Kristina Butar-Butar, beserta 1 orang anak yang datang dari HKBP Perumnas Batu Onom, Resort Perumnas Batu Onom, Distrik 5 Sumatera Timur, bertempat tinggal di Panorama Sepatan, Blok G5 nomor 4, WIK 32, NRJ 25-1787. B. Bapak Stephen William Simanjuntak dan Ibu Riri Hasiana Purba, jemaat daftar ulang yang menerima pemberkatan nikah di HKBP Tangerang Kota pada tanggal 21 September 2024 yang lalu. Mereka bertempat tinggal di Perumahan Taman Permata Cipondo, Blok B nomor 14 RT 001 RW 007 WIK 36 NRJ 25-1788.
Romawi 3, nomor 2. Warta pemberkatan nikah. A. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Geraldo Febrian Timoris Lumban Siantar, sarjana sosial, putra dari Bapak Lismer Lumban Siantar dan Ibu Yeni Angling Kusuma, Jemaat GPIB, Jemaat Jatipon Bekasi, dengan Margareta Natalia Krisela Sianturi, sarjana psikologi, putri dari Bapak Sintua Perdomuan Sianturi, SE, AK, MM, CA, dan Ibu Donna Sinta Simanjuntak, SST, MKM, WIK 16, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten, telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu 11 Januari 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Januari 2025 di GPIB Jemaat Jatipon Bekasi. B. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Raya Wardana Sinaga, putra dari Bapak Wesley Sinaga almarhum dan Ibu Yulia Hutasoid, Jemaat Tiga Dolok, Resort Tiga Dolok, Distrik 5 Sumatera Timur, dengan Lulu Miranika Dolok Saribu, putri dari Bapak Marojahan Dolok Saribu dan Ibu Rolince Maharaja, WIK 29, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten, telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu 11 Januari 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 di Gereja HKBP Tiga Dolok, Resort Tiga Dolok, Distrik 5 Sumatera Timur. C. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Deni Nurwansa Silalahi, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, putra dari Bapak Jeremias Silalahi dan Ibu Doriani Sitanggang almarhum, dengan Esther Yuliani Rindang Sitanggang, putri dari Bapak Sihor Sitanggang almarhum dan Ibu Rotua Masnyari Sinaga, WIK 24, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten, telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu 18 Januari 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Februari 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten. 3. Jemaat pindah. Sejak hari ini Minggu 19 Januari 2025 telah pindah huria keluarga Bapak Erwin Tarigan, Ibu Linda Mastiur Si Agian, beserta 2 orang anak dari WIK 31 Energi 1405 ke Gereja GPIB Samaria Tangerang. 4. Penghiburan Parhalado. Pada hari Senin 20 Januari 2025 pukul 19 WIB akan dilaksanakan penghiburan Parhalado kepada keluarga Nyonya Butar-Butar Sintua Hilderia Sirait bertempat di Soposaroha. Melalui warta ini diminta kehadiran semua Parhalado untuk mengikuti acara tersebut. 5. Persembahan untuk pembangunan. Hari ini Minggu 19 Januari 2025 kita akan memberikan persembahan untuk pembangunan rumah pastori dan kantor huria dengan format persembahan. A.
persembahan 1A, 1B, dan 2 sebelum khotbah. B. Persembahan untuk pembangunan rumah pastori dan kantor huria ke depan dengan menggunakan amplop setelah khotbah. 6. Pendaftaran sidi khusus. Gereja kita mengadakan katekisasi sidi khusus kepada jemaat dewasa usia 21 tahun ke atas dan yang bekerja di luar kota, luar Tangerang. Pendaftaran dibuka mulai Senin 13 sampai dengan 25 Januari 2025 bertempat di kantor gereja. 7. Pelantikan Praeses HKBP Distrik 21 Banten. Sesuai dengan surat Praeses HKBP Distrik 21 Banten nomor 116-D.21-12 Romawi /2024 tentang sertijab temu pisah Praeses HKBP Distrik 21 Banten yang dilaksanakan hari ini Minggu 19 Januari 2025 di HKBP Serang, Resort Serang, dari Pendeta Juniaster Hutauruk STH kepada Pendeta Sumihar Sinaga MTH Demin yang dihadiri oleh Pendeta Sabar M. Manulang SPD. 8. Cuti tahunan mulai tanggal 20 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025. Full-timer Pendeta Sabar M. Manulang SPD akan menjalani cuti tahunan. Untuk itu yang menjadi PLT Pendeta Resort adalah Pendeta Maridu Purba MTH. 3 Romawi. Ucapan selamat dan doa. Full-timer, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan A. Selamat ulang tahun kelahiran kepada 82 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 17 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam bentuk acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke Parhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita mendengarkan nyanyian pujian dari Kor Inakams.
Kita bernyanyi dari Kidung Firman Tuhan nomor 666 ayat 1 dan sampai 4 sambil kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Terima
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Amang dan Inang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada minggu kedua setelah Epifanias, dalam persekutuan kita di minggu hari ini, firman Tuhan, kabar baik bagi kita semua tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 62 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Yesaya 62 ayat 1 sampai dengan ayat 5, demikian firman Tuhan. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikian firman Tuhan. Amang dan Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap makhluk memerlukan prasyarat untuk hidup. Maksudnya seperti ikan membutuhkan air untuk berenang dan hidup. Setiap burung memerlukan udara untuk terbang dan hidup. Setiap pohon atau tanaman memerlukan tanah untuk berakar dan untuk hidup juga. Bahkan demikian kita dengan manusia, memerlukan pengharapan untuk hidup. Itu sebabnya dikatakan bahwa seseorang dapat bertahan hidup beberapa hari lamanya tanpa makan, dan akan lebih lama sedikit bertahan hidup tanpa minum. Tetapi seseorang tidak akan dapat hidup tanpa pengharapan. Ini benar, Amang dan Inang, dan sangat realistis. Sebab oleh karena pengharapanlah seseorang yang sekalipun mengidap atau mengalami penyakit kanker stadium akhir, karena pengharapanlah dia terus berjuang. Pengharapan untuk hidup, sekalipun mungkin pihak dokter telah memvonis tidak akan panjang lagi umurnya, tetapi oleh karena pengharapannya ia berjuang. Apapun bentuk pengobatannya, bagaimanapun perjuangannya, prosesnya, dia tetap ikuti dengan setia, karena ada pengharapan dalam diri untuk bertahan hidup. Oleh karena pengharapan juga lah banyak kita yang datang dari tanah kelahiran kita, dari kepedihan hidup, dari susahnya hidup di masa lalu, kita datang merantau ke kota metropolitan ini karena pengharapan untuk hidup yang lebih baik. Sekiranya pengharapan itu tidak ada, surah dalam pakirimo di hita, asa duminggang buluta, rawal rolala di huta hitanya juga, dan roh hita mengarato. Karena pengharapan akan masa depan yang lebih baiklah,
maka anak-anak baik remaja berusaha. Sekalipun harus pergi jam 6, pulang jam 9 malam, mencari ilmu pengetahuan, bersekolah setinggi-tingginya, hanya untuk pengharapan hidup di masa depan yang lebih baik. Oleh karena pengharapan untuk dapat bertahan hiduplah, sehingga baik suami baik istri sebagai orang tua berjuang. Pengharapan bagaimana supaya anak-anaknya kelak memiliki masa depan yang terbaik. Borhak manuguk mulat borngin, martaun udan martaun las nyari. Misalnya sebagai tukang ojek online, pedagang di pasar, pekerja pabrik, pekerja kantoran, pengusaha dan lain sebagainya. Dengan segala dinamika dan pergumulan, karena pengharapan akan masa depanlah dia mau berjuang. Bahkan juga Mang dan Inang karena pengharapan akan hidup kekal, akan keselamatan kita, kehidupan yang kekal, kita setia sampai akhir sebagai murid-murid Kristus, sekalipun mengalami berbagai konsekuensi selama kita hidup di dunia ini. Karena kita, pengharapan kita berkata, Tuhan telah menyediakan tempat yang terindah bagi orang-orang yang setia kepada-Nya. Maka tema tentang pengharapan itu sangat penting dalam hidup kita, dalam segala hal. Karena pengharapan akan keutuhan keluarga lah, itu sebabnya seorang istri dapat menerima suami bagaimanapun perilakunya. Nang pijujuk mangasah ya matai, alaya saya dong lupa kirimo dinatai muba dong kamatakon, manang buhabe. Sisi dia may mana to matanya. Karena ada pengharapan akan lebih baik di masa yang akan datang. Karena ada pengharapan yang lebih baik di masa yang akan datang, maka setiap orang tua selalu bersabar. Bagaimanapun perilaku anak, dia tidak membuangnya, dia tidak mengasingkannya, tetapi selalu menerimanya, mengasihinya, merangkulnya, mendidiknya, dan memeluknya dengan kasih sayang. Semuanya itu dilakukan karena pengharapan. Ada pengharapan ke arah yang lebih baik. Dan tema tentang pengharapan itu juga lah, Amang dan Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang diberitakan oleh Nabi Yesaya bagi orang-orang Israel setelah mereka sampai ke Yerusalem pasca pembuangan. Pengharapan. Karena umat sedang mengalami krisis mental, krisis semangat, krisis pengharapan, pesimis. 70 tahun di pembuangan, mereka sudah bebas, ya. Mereka sudah merdeka, ya. Sudah lepas, ya, dari tawanan. Tetapi realitas mereka yang mereka hadapi begitu sulit. Yerusalem yang dahulu megah, yang dahulu indah, mewah. Tetapi ketika mereka sampai, setelah mereka meninggalkan 70 tahun dan kembali ke Yerusalem dituntun oleh Tuhan melalui Kores, mereka melihat bahwa Yerusalem sudah seperti padang gurun yang kering dan gersang. Mereka harus hidup di tanah yang demikian. Mereka harus hidup kembali di negeri mereka yang dahulu indah, tapi hari ini hancur. Ada beban berat yang harus mereka pikul. Apa itu? Pertama, membangun rumah-rumah mereka, tempat tinggal mereka. Yang kedua, membangun pertanian, peternakan, dan pekerjaan mereka. Yang ketiga, membangun bait suci yang hancur, yang telah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Yang keempat, membangun tembok-tembok Yerusalem. Ada beban yang sangat besar, ada beban yang sangat berat, sementara mereka tidak memiliki modal apa-apa. Ada beban yang sangat berat, sementara hati mereka masih hancur. Mental mereka masih dikuasai oleh pembuangan 70 tahun yang lalu. Sulit. Sekalipun mereka sudah tinggal di Yerusalem, tapi beban yang mereka hadapi tidak mudah. Sangat-sangat berat dan sangat-sangat besar. Itu sebabnya Nabi Yesaya datang membawa tema pengharapan. Bahwa di dalam harapan, di dalam cita-cita dan kerinduan, dengan 4 beban yang besar tadi, membangun rumah, membangun pekerjaan, membangun rumah ibadah, bait suci, dan membangun tembok Yerusalem dan lainnya, dibutuhkan semangat, dibutuhkan motivasi, dibutuhkan gairah. Asunang ulam madili,
memang hidup ini harus berlanjut terus, harus berjalan. Mereka sudah masuk ke negeri yang Tuhan telah tempatkan bagi mereka. Itu sebabnya Mang dan Inang dari Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai dengan ayat 5 teks khotbah kita di minggu kedua setelah Epifanias ini, sedikitnya ada 3 pokok perenungan dan menjadi dasar pengharapan yang disampaikan oleh Yesaya, baik kepada orang-orang Israel di masa lalu, terutama kepada kita di masa kini, untuk menjalani kehidupan kita. Karena bagaimanapun kita memiliki beban hidup masing-masing. Sudah kita dong paruh kilota, kamang rodila, masih sakui paruh kilo nabi itu kita. Nah suma si babuado, si tadi di donator lu tebu parekel ta, anggo dipu dia balai hidung di kamar, di bilik tabi, olo si pata tuki, mana itu kilo, binereng paruh kilo non, saya pinikiran, gugudang sadia. Hape song ni marong makasi tahun niro mekel dongan ba mekel iba sipata nang binoto hape narekelan ali asal ma mekel asu nang ripu dongan na gudang paruh kilo niba ini tuh mabuti gudang ni paruh kilo tapi beban hidup kita banyak yang kita khawatirkan dalam hidup ini. Tapi dalam kondisi yang demikianlah firman Tuhan berbicara kepada kita Mang dan Inang. Perenungan yang pertama dan menjadi dasar pengharapan bagi kita pun juga bagi umat-umat Allah di masa lalu, yaitu Israel yang sedang dilanda krisis pengharapan, krisis semangat dan krisis mental. Firman Tuhan berbicara kepada mereka. Yang pertama, Allah yang kita percayai itu adalah Allah yang tidak tinggal diam dan tidak tinggal tenang melihat situasi hidup kita. Tetapi dialah Allah yang hidup, yang senantiasa melihat, senantiasa merasakan dan ikut bertindak untuk menyelamatkan umatnya, memulihkan kita. Ima di ayat sadai, ayat 1 firman Tuhan demikian. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya bersinar seperti suluh. Karena Sion tidak tinggal diam, karena Yerusalem tidak tinggal tenang. Memang Amang dan Inang, pembuangan 70 tahun itu melahirkan sebuah pemahaman bagi orang-orang Israel bahwa Tuhan sudah tidak peduli lagi bagi umatnya. Penindasan selama 70 tahun di pembuangan melahirkan pengertian bagi mereka bahwa Tuhan sudah jauh meninggalkan mereka. Tuhan tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Tuhan tidak peduli lagi dengan umatnya. Itulah yang mereka pahami. Tuhan sudah jauh, tidak bersama dengan umatnya, tidak peduli lagi dengan umatnya. Sekalipun mereka setelah sampai ke Yerusalem dan mereka telah kembali, paham demikian pun masih mereka bawa, masih terngiang dalam pikirannya bahwa Tuhan sudah jauh pergi meninggalkan mereka. Mereka lupa bahwa pembuangan itu adalah cara Tuhan untuk menyadarkan mereka. Tuhan menghukum dosa mereka, ya. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Yesaya 54 ayat 7, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau. Maka pembuangan itu adalah sifatnya sementara. Hukum yang sementara bukan kehukuman yang kekal. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, sesaat. Agar umat sadar dengan dosa-dosa mereka. Tuhan tidak pernah tidak mengasihi umatnya. Tuhan membenci dosa, ya, tetapi Tuhan mengasihi pendosa. Tuhan sangat benci dengan dosa-dosa kita, tetapi Tuhan sangat mengasihi kita, orang-orang yang berdosa ini. Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Itu sebabnya dia membuang umatnya 70 tahun. Tetapi dia sangat mengasihi. Karena memang itulah jati diri Tuhan. Dalam penghukumannya sekalipun, dalam murkanya, dalam amarahnya, oh kasih Tuhan jauh lebih besar. Kalau Tuhan marah bukan berarti Tuhan benci. Kalau Tuhan murka bukan berarti Tuhan tidak sayang. Tetapi Tuhan menyatakan kasihnya dan sayangnya dengan cara yang sangat unik.
bahkan dengan marah dia menyatakan kasihnya agar umat sadar dengan dosa-dosanya. Itu sebabnya hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Itu sebabnya Mang dan Inang, ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, dia berseru dengan sangat keras, Eli, Eli lama sabachthani. Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya memang benar, dosa itu membuat kita jauh dan terpisah dari Tuhan. Itu sebabnya sampai Yesus berkata demikian, seolah-olah Bapa pergi meninggalkan dia. Karena apa? Karena dosa. Bukan karena dosanya, tetapi karena dosa manusia yang harus dia tanggung. Oleh karena dosa manusia yang dia tanggung di salib itu, dia merasa bahwa Tuhan jauh meninggalkan dia. Bapa jauh meninggalkan dia. Dan memang itulah dosa. Dosa membuat kita terpisah jauh dari Tuhan. Dosa itu ibarat jurang yang memisahkan kita dari kasih setia. Itu sebabnya Mang dan Inang, ini harus kita sadari, agar kita tidak bermain-main dengan dosa dan tidak berlama-lama hidup di dalam dosa. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, oleh karena Sion dan oleh karena Yerusalem tidak tinggal diam dan tidak tinggal tenang. Sekalipun umat berdosa, tetapi kasih sayang Tuhan jauh lebih besar. Dihukumnya, tetapi kasih sayang Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Karena Sion dan karena Yerusalem, artinya Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Tuhan tidak pernah melupakan kota yang telah Dia berikan bagi umatnya. Karena Yerusalem dan karena Sion, Tuhan tidak bisa tinggal diam dan tidak tinggal tenang. Kata tinggal diam atau berdiam diri itu dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata hasa, artinya tetap diam, tidak berbicara atau tidak bertindak. Jadi kalau disebut di sana tidak dapat berdiam diri, jadi artinya Tuhan tidak dapat tidak bertindak. Tuhan tidak dapat tidak berbicara. Tuhan tidak dapat tidak mengasihi. Itu maksudnya di sana. Komitmen, kasih setia Tuhan itu bukan karena perilaku umat yang sudah lebih membaik, bukan. Tetapi semata-mata karena komitmen dan konsistensi Allah sebagai Allah yang Maha Kasih. Itu sebabnya Dia ingin memulihkan umatnya. Oleh karena Sion dan oleh karena Yerusalem, sampai kebenarannya bersinar dan sampai keselamatannya bersinar seperti suruh Allah bertindak. Allah tidak pasif. Allah menunjukkan kasih-Nya yang aktif dan penuh komitmen. Itu sebabnya Amang dan Inang, kata tidak berdiam dan tidak bisa tinggal tenang menekankan bahwa Allah tidak membiarkan keadaan umatnya tetap seperti itu. Tidak bersikap acuh tak acuh terhadap penderitaan, terhadap kehancuran dan ketidakadilan. Maksudnya, kata tidak dapat berdiam diri karena Sion dan tidak dapat tinggal tenang karena Yerusalem. Israel tidak sendiri memikul bebannya untuk membangun Yerusalem. Israel tidak sendiri untuk membangun kehidupannya. Israel tidak sendiri untuk menapaki masa depannya. Israel tidak sendiri untuk memulihkan hidupnya. Prakarsa itu datang dari Tuhan. Amang dan Inang, ini perlindungan yang pertama. Bukankah kita sering khawatir akan hidup kita ini? Akan beban yang kita alami. Akan masa depan yang akan kita jalani. Masa depan anak-anak kita. Tabereng mak ngatamat kuliah adidang dapok karijo satu sonari nabohado na ngalakon. Tabereng mak ngalamat ora sumurna sudah semakin dewasa umurnya. Jangankan menikah mahal pedang dobe. Malam minggu lah laporan na di kamar. Nah solado martandang amar luo mak. Sodong si tandangan ina besong ni gudang anak boru. Binereng masong ni manang binereng boru ni be ngalam matoras. Lasoyado roduli-duli tu jago. Nabuhado naeng. Nasodong dodongan-dongan ni boru kon. Binereng mamusi daging ngalam matua. Gugup yang ngalam moro.
Hari-hari ni ulut tengah palam romur. Baru hadua muludung madua awate bineren ngusing ulunya kaya nakon dan songonnya nakon ni halakan sikokna. Banyak yang kita pikirkan. Isi do manari hona hadua muludung madua aw. Bineren kaya nakota perkara nasi dape cukup-cukup di nasi dape. Isi mana gabi pangusadean. Siapa yang menjadi penggantungan hidup kita? Banyak hal-hal yang kita khawatirkan dalam hidup. Banyak. Terkadang kita tidak sanggup memikirkannya. Tetapi Amang dan Inang, pengharapan itulah yang dibawa kepada kita. Bahwa kita tidak sendiri. Kalau Tuhan berbicara karena Sion dan karena Yerusalem, maka itu juga berlaku bagi kita. Karena cintanya, karena kasihnya, karena komitmennya kepada kita. Kita tidak akan pernah sendiri menjalani hidup kita ini. Kita tidak akan pernah sendiri memikul beban yang akan kita hadapi. Kita tidak akan pernah sendiri menghadapi pergumulan yang datang menimpa hidup kita. Kita tidak akan pernah sendiri menapaki masa depan hidup kita. Karena Allah yang kita percayai adalah Allah yang senantiasa turut bekerja mendatangkan kebaikan pada kita. Amin. Ini yang kita imani. Yang kedua, Amang dan Inang, dasar pengharapan yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada umatnya dan juga kepada kita saat ini. Bahwa Allah membaharui umatnya, membaharui identitas umat dengan nama yang baru. Di ayat 3 dan ayat 4 firman Tuhan berkata, engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Memang pengalaman di masa lalu itu sangat menyakitkan bagi orang Israel. Sangat menyakitkan. Bukan hanya menyakitkan secara fisik, yang setiap saat ditindas, diperbudak. Tetapi pergumulan yang paling besar adalah pergumulan mental, emosional dan pikiran mereka. Bagaimana tidak? Orang-orang menyebut mereka sebagai yang tidak bersuami. Molodidok yang tidak bersuami berarti janda. Ainuai ngodo janda eksis karena baru. Dan setar patulu sakana balu nuaeng lo akan balu najulu. Apalagi nama baru di pertikian ini pada Naruwi, janda di zaman perjanjian lama. Oh, tidak dapat dibandingkan. Kalau sudah disebut janda atau yang ditinggal suami, baik yang ditinggal mati maupun yang ditinggal diceraikan, oh ini luar biasa pergumulannya. Mungkin sudah pernah saya khotbahkan. Janda di Israel itu sangat mengerikan, sangat mengerikan. Ya. Tidak memiliki hak, tidak memiliki keistimewaan. Yang ada hanyalah kehinaan, yang ada hanyalah kengerian. Sebab yang dia miliki selama ini, setelah suaminya meninggal atau pergi meninggalkan dia, semuanya ditarik. Jangankan harta, nama pun janda nggak punya. Janda di Sarapat, janda yang memberikan persembahan, tak ada nama bagi mereka. Tak ada identitas yang jelas. Yang ditinggalkan suami, artinya yang ditolak, yang diterlantarkan, mencerminkan dosa, kehancuran dan penderitaan di masa lalu. Yang negerinya sunyi. Kalau disebut sunyi berarti tidak ada kehidupan. Darong halak nalomoro halamian di inganan sepi. Bahasa Rohita tu Jakarta, Mangarato. Selain faktor keramaian, peluang hidup lebih besar di sini. Bahasa dan tinggal di harang anak kita, tidak ada kehidupan di sana. Molola salak tadu begitu hitam magawi selangonnya kah binatang-binatang buasi. Yang sunyi menandakan tidak adanya kehidupan. Kesepian. Sama sekali tidak ada pengharapan dan sukacita di sana. Itu sebabnya kalau disebutkan yang ditinggalkan suami,
Ini menunjuk pada status yang paling menyakitkan dan paling memilukan. Baik janda karena ditinggal mati maupun janda karena ditinggal kawin atau diceraikan. Kehidupan seorang janda melambangkan kemurungan dan tercela. Itu sebabnya dalam perjanjian lama zaman Musa, Allah memerintahkan supaya hak-hak hidup janda diperhatikan. Allah telah mengaturkan itu dan menetapkan itu. Itulah karena ngerinya status janda. Yang sunyi menunjuk kepada Yerusalem yang sunyi dan gersang seperti padang gurun, melambangkan tidak adanya kehidupan. Yang sunyi berarti semua orang menjauh, meninggalkan. Tak seorang pun menginginkan hidupnya dalam kesunyian. Jika kita bayangkan, semua orang pergi meninggalkan kita. Memilukan dan mengerikan, ya. Tetapi Amang dan Inang, pengharapan yang kedua disampaikan oleh Yesaya melalui firman Tuhan. Disebut bahwa Israel akan diberi nama baru yang ditentukan oleh Tuhan, ayat 2. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan. Apa nama barunya? Menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan menjadi serban kerajaan di tangan Allah. Mahkota dan serban itu melambangkan kemuliaan, melambangkan kehormatan, melambangkan keagungan, melambangkan kesempurnaan, dan melambangkan kekayaan anugerah Allah. Allah memulihkan identitas umatnya. Nama, ada perubahan nama. Yang tadinya yang sunyi menjadi yang bersuami. Yang tadinya yang ditinggalkan suami menjadi yang berkenan kepada Allah. Menjadi mahkota keagungan, menjadi serban di tangan Allah. Terjadi perubahan nama. Sehingga Mang dan Inang, perubahan nama itu bukan sekedar perubahan dari Sardono menjadi Sardini, bukan. Tetapi ada makna di dalamnya. Dari Abram menjadi Abraham. Abraham masuk kepada hidup perjanjian dengan Allah. Dari Saulus menjadi Paulus. Ada perubahan, tapi sudah berubah nama. Tetapi perubahan nama itu menunjukkan makna bahwa Paulus hidup di dalam hidup yang baru. Saulus dahulu penganiaya umat Kristen, setelah menjadi Paulus dia menjadi pemberita firman. Ada perubahan hidup di dalamnya. Ada anugerah Allah di dalamnya. Atar songon nama ngainidoi mengadopsi. Kalau kita mengadopsi seorang anak menjadi anak kita, menjadi keluarga kita, bukan hanya perubahan status di situ. Maksudnya perubahan status yang tadinya bukan anak siapa-siapa sekarang menjadi anak kita, bukan hanya itu. Tetapi kalau dalam hukum adopsi, artinya dia memiliki tempat, memiliki hak, berhak mendapatkan kasih dan perlindungan dari orang tuanya. Ido, nah diadopsi, ya dia lak mata pesangon itu. Apalagi mulu mangai bawa, banyak sembarangan. Adong do hak neko calon di mana? Bagaimana anak-anak yang lain mendapatkan hak dari orang tuanya, dia pun berhak mendapatkan itu. Walau mendapatkan warisan, dia pun berhak mendapatkan warisan. Memiliki perlakuan yang sama, memiliki tempat, kasih dan tujuan yang baru. Maka kalau firman Tuhan berkata yang tadinya yang sunyi, yang tadinya tidak bersuami, kini menjadi mahkota keagungan, menjadi serban di kerajaan di tangan Allah, dan menjadi bersuami dan berkenan di hadapan Tuhan, menunjukkan bahwa Israel itu mendapatkan tempat yang begitu indah yang sesungguhnya, mendapat perlindungan, mendapat jaminan di tangan Tuhan. Tuhan yang menjamin masa depan mereka. Tuhan yang menjamin bagaimana mereka hidup di Yerusalem yang baru setelah mereka kembali dari Yerusalem. Maka Mang dan Inang, ini juga berlaku bagi kita. Dan ikon dagat tiguar kita. Song naudok naking, dari Sardono menjadi Sardini. Dari lapok menjadi lapet. Bukan. Kita juga telah dirubah status kita, identitas kita. Dosa membuat kita juga jauh dan berada di luar anugerah Tuhan. Tetapi di dalam Kristus kita telah diangkat menjadi anak-anaknya. Jadi akan diadopsi do kita diain. Nah diadopsi di batado kita gawe anak konna. Dia itu kita sudi di bagasan Kristus. Kita menjadi anak Allah. Itu sebabnya kita menjadi pewaris kerajaan
kerajaan Allah. Kita mendapat hak, kita mendapat jaminan penyertaan dan kasih Tuhan yang kekal. Yang terakhir, amang dan inang dari firman Tuhan ini, pemulihan relasi. Allah membaharui hubungannya dengan umat. Membaharui hubungan. Di ayat 5 disebut, sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Yesaya menganalogikan hubungan antara Israel dengan Allah seperti hubungan suami dan istri. Amang dan inang tahukah kita bahwa hubungan yang paling kuat dan yang paling teguh di dalam pernikahan, di dalam Alkitab itu adalah hubungan apa? Salah satu adalah hubungan pernikahan. Karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan mereka menjadi satu daging. Satu daging. Bukan hanya tubuh fisiknya yang menyatu, tetapi seluruh totalitas hidupnya. Ada nih sifatnya longang doroha, mulai dong di tonga-tongani rumah tangga. Tapa rata-rata memuji akamang lutinang hubungan suami istri, persekutuan kita di tengah-tengah rumah tangga. Ini harus kita ingat, satu daging. Kalau satu daging, semuanya menyatu, sekalipun ada perbedaan. Dadong bihatam hataku, dadong bi tujuanmu tujuanku. Semuanya berbicara tentang kita, tentang keluarga kita, tentang rumah tangga kita. Semuanya berbicara tentang itu. Karena itu kalau Yesaya menggambarkan atau menganalogikan hubungan antara Israel dan Allah setelah mereka keluar dari pembuangan itu, seperti hubungan suami dan istri, seperti hubungan pernikahan. Apa maksudnya? Bahwa persekutuan antara Israel dan umat adalah persekutuan yang intim. Saya katakan tadi, hubungan yang paling kuat dan paling teguh salah satu di Alkitab itu digambarkan dalam hubungan suami dan istri, satu daging. Sampai maut memisahkan. Yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Sampai maut memisahkan. Ini hubungannya kokoh, intim. Demikian juga lah hubungan kita dengan Tuhan di dalam Kristus. Kristus menjadi mempelai laki-laki dan gerejanya yaitu jemaat ini menjadi mempelai perempuannya. Seseorang perempuan yang sudah menikah, dia menjadi tanggung jawab suaminya. Itulah salah satu teologi Alkitab, menjadi tanggung jawab suaminya. Karena itu kalau Allah menggambarkan hubungannya dengan kita seperti hubungan pernikahan, hubungan suami dan istri, dan itu juga ditegaskan dalam Efesus 5 itu, bahwa kita juga ada, hidup kita berada di jaminan tangan Tuhan. Kita semua mempelai perempuan, dan Kristus menjadi mempelai laki-laki dengan kita. Allah ingin menyatu dengan kita. Allah mengangkat kita menjadi mempelai perempuannya, untuk dikasihinya, untuk dilindunginya, untuk dijagainya, untuk dicintainya. Maka bagaimanapun kita, amang dan inang, taberek maju diri kita. Kira-kira pantas enggak kita dicintai Allah? Pantas dohita kamang dotina, mulut taberek pangalahota. Unang maju rupat baga-baga duita di jalan gateng-gateng. Ali mulut taberek maju parangeta. Kira-kira layak enggak Tuhan mencintai dan mengasihi kita, mempersunting kita menjadi pasangannya? Layak enggak? Saya katakan sekali lagi, amang dan yang mungkin secara fisik kita, oh saya kan cantik, amang ganteng, yes. Tidak ada yang ragu dengan itu. Nang pibu yung bersuhi-suhi, libagat do. Apa lagi mau nunga dapot skincare, lembaga dulu. Tetapi kira-kira dari karakter kita, dari perilaku kita, kira-kira patut enggak Tuhan mencintai kita dan mengangkat kita menjadi mempelai perempuan? Saya pikir tidak. Tidak layak. Karena jauh. Kalau dikatakan berjodoh, kayak nggak cocok lah. Nggak cocok.
Tuhan Maha Tinggi, kita sangat rendah. Tuhan Maha Kudus sementara kita berdosa. Tuhan Maha Agung dan Maha Mulia, kita sangat hina karena dosa kita. Tapi oleh kasih-Nya, sekali lagi, karena Sion dan karena Yerusalem, karena komitmen cintanya kepada kita, Dia tidak dapat membohongi dirinya. Dia ingin menyatukan dirinya dengan kita. Itu sebabnya Dia datang dalam rupa manusia, yaitu Kristus. Itulah Minggu Epifania, penyataan Allah. Dia menampakkan dirinya, Dia menyatakan cintanya, sampai Dia mau datang menjadi manusia, ingin hidup bersama-sama dengan kita, ingin merangkul kita, melindungi kita, mengasihi kita, dan mencintai kita. Betapapun kondisi hidup kita sangat-sangat tidak layak di hadapannya, tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Maka pesan terakhir Amang dan Inang, supaya hidup kita bergairah dan penuh pengharapan. Sama-sama kita mengatakan, Tuhan sangat mengasihi saya. 2, 3 ya. Tuhan sangat mengasihi saya. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat dan kemurahan Tuhan. Pada minggu kedua setelah Epifanias ini, Tuhan menyatakan kemuliaan dan menyatakan keagungan-Mu. Melalui firman-Mu yang telah Tuhan perdengarkan di tengah-tengah persekutuan kami di pagi hari ini. Kami bersyukur menikmati berkat Tuhan melalui firman-Mu yang menginspirasi kami, memotivasi dan menyemangati kami, agar kami tidak kehilangan harapan dan tidak kehilangan asa, melainkan senantiasa terus bergairah, penuh semangat dan penuh pengharapan, menjalani dan menapaki hidup kami di tahun yang baru 2025 ini. Betapapun beban dan pergumulan hidup kami rasakan begitu berat dan sangat berat. Tetapi kami bersyukur bahwa kami tidak sendiri menjalani hidup kami ini. Kami tidak sendiri memikul beban-beban kehidupan kami. Kami tidak sendiri juga menghadapi pergumulan yang Tuhan izinkan datang bagi kami. Engkau hadir, menampakkan dan menyatakan diri-Mu di dalam Kristus yang telah hadir di tengah-tengah dunia menjadi manusia. Di dalam wujud kesempurnaan cinta Tuhan. Itulah yang selalu mendorong dan mengingatkan kami akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Biarlah itu selalu kami renungkan dan kami hidupi, agar kami penuh gairah dan semangat menjalani hidup kami hari lepas hari. Tuhan tolong dan Tuhan pimpin serta Tuhan menangkan kami atas seluruh pergumulan, setiap kekhawatiran dan keraguan-raguan yang boleh melintas di dalam pikiran dan hati kami. Kiranya melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan, Tuhan pulihkan, penuh dengan percaya diri dan optimisme, agar kami pulang dari rumah-Mu ini membawa sukacita dan semangat baru di tengah keluarga kami masing-masing, terutama di tempat kami bekerja. Bapa yang baik, berkati seluruh jemaat-Mu di HKBP Tangerang Kota, di tiap-tiap keluarga, Tuhan yang senantiasa mencurahkan damai sejahtera, penuh cinta dan penuh kasih antara suami dan istri, orang tua dan anak. Karena kami percaya keluarga yang hidup dalam damai akan semakin diberkati, baik di tengah-tengah pekerjaan sehari-hari pun juga di setiap pergumulan. Bapa yang memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami masing-masing, menjadi alat di tangan Tuhan untuk mencukupkan apa yang kami perlukan. Ajar kami untuk selalu bersyukur untuk setiap berkat yang kami terima, baik kecil besar menurut ukuran kami, tapi kami percaya itu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami juga untuk selalu memasrahkan dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, karena kami sadar betapa lemah dan rapuhnya kami, tapi kami memiliki dan dimiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang begitu baik dan maha baik. Bapa yang baik, terkhusus doa kami untuk jemaat-Mu yang sakit, baik yang sedang dirawat di rumah pun juga yang dirawat di rumah sakit. Kiranya bilur-bilur kasih-Mu senantiasa memulihkan, menguatkan dan menyembuhkan mereka. Makanan, minuman, serta perawatan dan obat-obat yang mereka pakai, Tuhan yang memberkati untuk memberikan kekuatan yang baru bagi mereka. Bapa di surga pun juga bagi jemaat-Mu yang berduka, yang bergumul oleh karena beban yang mereka hadapi, Tuhan yang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, dan menolong mereka memenangkan setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setiap harapan, kerinduan di tengah-tengah jemaat-Mu, bagi keluarga yang masih menanti-nantikan buah hati cinta mereka, pun juga keluarga yang mencari pekerjaan dan juga anak-anak jemaat-Mu, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan,
Ajar kami untuk selalu setia menantikan, berharap dan berdoa dengan tekun kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati gerejamu, pelayan majelismu, dan seluruh jemaat. Kami percaya Tuhan yang mempunyai gereja ini. Dan Tuhan yang senantiasa memimpin kami, para pelayan full-timer dan majelis dan seluruh jemaat, untuk penuh kerendahan hati dan sukacita, melayani dan memberikan yang terbaik di tengah-tengah gereja. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan.
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.